Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Oke, terima kasih untuk rekan saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan saya Mei yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, hari ini saya akan membawakan topik profil perusahaan kita, informasi subsidi, dan juga program sosial ambasador. Oke. Yang pertama itu tentang profil perusahaan kita. Jadi dari mana sih kata tutorial? Tutorial sendiri itu berasal dari kata tutoring dan traveling. Jadilah tutorial. Jadi sambil kita belajar, sambil kita jalan-jalan, ya seperti tahulah kalau kita keluar negeri ya tujuannya belajar, kan kita juga bisa traveling seperti itu. Jadi kita itu startup company yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan tim yang cukup berpengalaman lebih dari 8 tahun. Layanan kami adalah one door full service atau layanan terpadu, mulai dari kursus Mandarin, ujian HSK, konsultasi pendidikan luar negeri, lalu membantu proses rekrutmen ke perusahaan multinasional. Lalu kita berpartner dengan ratusan universitas di negeri Tiongkok, bekerja sama dengan puluhan perusahaan multinasional di Indonesia untuk rekrutmen, dan yang terakhir telah mengakomodir lebih dari 300 siswa untuk pendidikan ke Tiongkok dengan program subsidi dan mendapatkan pekerjaan setelah kuliah. Seperti itu. Lalu berikut adalah founders dari Tutorevel. Yang pertama Ibu Febi Melian Kusuma, yaitu sebagai CEO kita, Bapak Willy, Ibu Mega, dan Mr. Torres. Mereka semua adalah founders dari Tutorevel. Visi kita
adalah menjadi perusahaan konsultan pendidikan luar negeri maupun konsultan SDM terpadu, yaitu One Door Full Service. Ya tadi seperti saya bilang, layanan terpadu dengan memberikan solusi dan layanan secara menyeluruh dan terbaik di Indonesia. Dari visi tersebut, kita mempunyai misi yang pertama, menjadi konsultan pendidikan One Door Full Service atau terpadu dalam hal memberikan layanan dan informasi seputar pendidikan luar negeri. Yang kedua, berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan konsultasi yang terbaik kepada para klien untuk mendapatkan program pendukung pendidikan yang terbaik. Dalam hal ini, kita mempunyai program subsidi. Lalu, selanjutnya, kita juga membantu siswa-siswi untuk bisa menguasai kemampuan dan bersertifikasi bahasa sesuai standar internasional. Dalam hal ini adalah dibuktikan dengan ujian HSK seperti itu. Lalu membantu para klien untuk bisa menemukan jenjang karir yang baik setelah lulus kuliah dan membantu perusahaan partner untuk menemukan kandidat terbaik seperti itu. Lalu berikut ada layanan-layanan kami. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita adalah One Door Full Service atau layanan terpadu, maka kita berpertujuan di awal adalah untuk kuliah ke luar negeri. Ya, kita mempunyai program kuliah ke luar negeri. Dalam hal ini adalah kalau ke Tiongkok itu program subsidi seperti itu. Nah, di dalam program tersebut kita juga mempunyai alur, yaitu yang pertama setelah kita menentukan atau berkonsultasi ingin berkuliah ke mana, maksudnya berkuliah di Tiongkok di universitas mana atau mana, selanjutnya kita memberikan pelatihan bahasa dan kelas bahasa agar tidak terjadi culture shock atau kaget ya, karena kita ada perbedaan budaya di sini dan di sana seperti itu. Lalu kita menyediakan ujian bahasa karena sebagian besar universitas di Tiongkok itu membutuhkan HSK untuk persyaratan masuknya. Lalu yang terakhir adalah rekrutmen, di mana setelah mereka lulus kita pasti akan memberikan atau membantu mereka hingga mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi buat para calon-calon klien kita nanti jangan takut untuk tidak dapat pekerjaan, karena kita dari awal dia menentukan mau belajar di mana sampai nanti dia mendapatkan pekerjaan itu sudah kita bantu seperti itu. Lalu berikut adalah Galeri Tutorevel head office-nya ya. Head office kita berada di apartemen Green Palm di Jalan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Di gambar pertama itu ada kunjungan dari universitas di China yang pernah berkunjung ke Indonesia dan pernah berkunjung ke head office kita. Lalu di gambar kedua itu adalah proses konsultasi orang tua siswa dan siswa sebelum menentukan ingin berkuliah di mana seperti itu. Lalu ini adalah universitas-universitas dan beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Tutorevel. Bisa kita lihat di sini universitasnya. Lalu ada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Yang pertama ada Finansialku, karena kami pernah memberikan kursus bahasa kepada mereka. Dan selanjutnya itu ada Coinwork sebagai partner pembiayaan kita.
adalah mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Nanchang Institute of Technology. Sekolah ke China karena sekarang ini kan Indonesia sama China itu lagi banyak menjalin kerjasama. Jadi kemampuan berbahasa Mandarin itu sangat diperlukan dan juga biaya kuliah di sini itu sangat terjangkau. Nah, kita bisa mendapatkan biaya kuliah yang terjangkau beserta beasiswa itu juga karena bantuan dari Tutorapel. Jadi Tutorapel membantu kita dalam proses pengurusan dokumen, pengurusan visa, keberangkatan sampai penjemputan kita di sini. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu atau takut untuk sekolah ke China, jangan risau. Kontak aja langsung Tutorapel untuk info lebih lanjut. Halo, gue Joshua. Gue anak Tutorapel angkatan, gue jalan ke Cina 2015. Sekitar bulan September waktu itu gue dapet di Yangzhou Polytechnic Institute di Yangzhou, Jiangsu. Kesan gue nggak pernah nyesel deh. Pokoknya berangkat ke Cina belajar bahasa nggak akan pernah nyesel dan pengen banget nih gue ulangi. Salah satu fase hidup gue yang pengen gue ulang adalah ketika gue belajar Mandarin di Cina. Maksudnya gue dengar dari banyak orang gitu yang liburan ke Cina, katanya Cina jorok gini-gini, aduh nggak enak buat tinggal. Tapi buat gue di Cina nyaman banget. Terus kebetulan gue di kota kecil, jadi anything serba murah. Lu kayak belanja H&M, lu belanja Zara, kayak anything serba murah. Lu makan murah, terus transportasi umum mereka gila, bagus banget. Dan lu bisa kemana aja tanpa lu harus punya mobil atau kendaraan pribadi. Itu enak banget sih, itu yang nggak bisa lo dapet di Indo. Ya, sekian kesan dan pesan gue. Thank you banget Ci Feby dari Tutorapel yang menyalurkan gue dari Indonesia ke Cina. Thank you. Lalu selanjutnya adalah kenapa sih Tiongkok? Ya, jadi yang pertama itu adalah belajar bahasa dan budaya Tiongkok. For your information, ya, belajar bahasa Tiongkok atau bahasa Mandarin dan budayanya itu termasuk bahasa dan budaya yang lumayan sudah lama ada di dunia ini gitu. Jadi dalam bahasa internasional dan budayanya juga udah cukup kuno. Jadi pastinya akan menemukan sesuatu yang baru, jadi seperti unik lah. Jadi ya kalau kita bisa mempelajari sesuatu yang unik seperti itu, kenapa enggak. Yang kedua, destinasi negara favorit internasional, yaitu setelah Amerika, terus setelah beberapa negara di barat sana, China itu termasuk salah satu destinasi favorit di Asia seperti itu. Lalu yang ketiga, universitas negeri bertaraf internasional. Jadi maksudnya di sini adalah 95% universitas di China itu negeri tapi bertaraf internasional seperti itu. Jadi kedepannya kalaupun kita dimanapun kita ditempatkan itu jangan khawatir karena semua universitas itu bertaraf internasional seperti itu. Lalu dibukanya kerjasama OBOR atau One Belt One Road, di mana di sini itu adalah OBOR itu adalah organisasi milik Tiongkok yang mempunyai misi untuk memperkenalkan budaya, bahasa dan segala macamnya tentang Tiongkok. Maka dari itu, karena dibukanya kerjasama itu, kita bisa punya kuota-kuota untuk belajar di sana dengan biaya yang terjangkau. Lalu yang kelima, pembangunan infrastruktur yang pesat. Ya seperti kita ketahui kemarin saat pandemi kita bisa tahu
bagaimana pembangunan sebuah rumah sakit di Tiongkok yang sangat cepat. Lalu selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Ya bisa ketahui lah ya, di Indonesia aja masih 4G, sedangkan di sana sudah hampir 6G seperti itu. Jadi termasuk kemajuan teknologi yang sangat pesat juga. Lalu serba ada, ya seperti kita ketahui juga banyak barang-barang yang memang made in China. Nah itu membuktikan bahwasanya Tiongkok itu serba ada seperti itu. 8. Mudah mendapat pekerjaan dan gaji tinggi, karena kita tahu bahwasanya Tiongkok itu banyak berinvestasi di seluruh dunia, terutama salah satunya dari Indonesia. Jadi dengan kita belajar bahasa mereka dan budaya mereka, peluang untuk mendapatkan pekerjaan terutama dengan yang berurusan dengan negara Tiongkok itu menjadi lebih peluangnya lebih tinggi, dan yang paling penting adalah gajinya tinggi. Lalu selanjutnya beragam jenis program beasiswa atau subsidi dari pemerintah. Jadi di sana mempunyai beragam program yang bisa membuat kita itu bisa diterima di universitas sana. Nah, dalam hal ini yang kita miliki adalah program subsidi seperti itu. Lalu bebas traveling, seperti yang saya katakan tadi, di saat kita belajar di luar negeri pasti kita juga punya kesempatan untuk traveling dong, ya kan? Lalu jaringan mancanegara, ya dengan kita bersekolah di luar negeri atau ya di Tiongkok ini, ya pasti kita jangan lupa kita bisa punya banyak teman dari berbagai macam negara, ya. Jadi kita mempunyai koneksi dan jaringan ke seluruh mancanegara, ya jika kita berteman dengan orang sana seperti itu ya. Lalu yang terakhir, biaya pendidikan, akomodasi, transportasi, dan biaya hidup itu murah dan terjangkau. Ya, itu bisa digambarkan di slide selanjutnya. Jadi di sini bisa kita lihat perbandingan biaya hidup ya antara negara Tiongkok dengan negara lain. Kita bisa lihat di sini Tiongkok itu tidak sampai 20.000 US dollar per tahun ya dalam biaya-biaya hidup seperti itu, dibandingkan dengan negara-negara lain yang kita ketahui lebih mempunyai favoritnya juga. Nah, kita bisa lihat Tiongkok itu termasuk yang paling terjangkau seperti itu. Lalu apa sih program subsidi itu? Jadi program subsidi itu seperti saya katakan tadi, bagian dari misi pemerintah Tiongkok dalam organisasi yang bernama OBOR tadi atau One Belt One Road ya, karena dia itu memiliki misi untuk memperkenalkan atau mempromosikan pendidikan, bahasa dan budaya dari Tiongkok seperti itu. Lalu semakin sulitnya siswa-siswi internasional untuk mendapatkan kesempatan beasiswa penuh dari pemerintah melalui kedutaan karena kuota yang sangat terbatas dan syarat yang sulit. Nah, ini kenapa adanya program subsidi seperti itu. Jadi kenapa ada program subsidi tadi kan, yaitu karena semakin sulitnya seperti ini gitu kan, dan kita memanfaatkan salah satunya dari organisasi OBOR tadi itu. Lalu mempercepat proses penjaringan siswa yang brilian dan kompeten selain dengan program beasiswa itu. Lalu membantu siswa dan siswi internasional mendaftar kuliah kursus bahasa S1 sampai S3 dengan proses yang lebih cepat dan mudah dengan biaya yang sangat terjangkau. Lalu yang terakhir, program subsidi hanya bisa didaftar melalui konsultan pendidikan terpilih. Makanya tutor TOEFL itu termasuk salah satu yang sudah terpilih dari program subsidi seperti itu. Berikut adalah fakultas-fakultas dari universitas di negara Tiongkok ya. Ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Teknik, Seni, Linguistik, dan Kesehatan. Untuk jurusannya bisa dilihat sendiri, sangat beragam bukan? Oke, next. Jadi benefit dan benefit dari program subsidi.
Yang pertama, benefitnya adalah biaya murah dan terjangkau karena hanya membayarkan uang pangkal kuliah untuk 4 sampai 5 tahun kuliah seperti itu. Jadi kita hanya membayar uang pangkal dan tidak ada uang SPP lagi seperti itu. Lalu yang kedua, universitasnya negeri karena program subsidi hanya disediakan untuk oleh universitas negeri di Tiongkok sana seperti itu. Lalu aplikasi yang mudah dan cepat karena mendaftar melalui konsultan pendidikan terpilih itu mempermudah dan mempercepat proses aplikasi seperti itu. Lalu mendapat dukungan penuh. TutorEval merekomendasikan siswa dan siswi untuk mendapatkan tipe subsidi terbaik. Ya, subsidi terbaik ini adalah yang tipe yang paling bagus, yaitu ada uang kuliah, asrama, dan uang saku. Seperti itu, kita akan memberikan dukungan penuh untuk bisa mendapatkan yang terbaik seperti itu. Lalu akomodasi yang terjamin, di mana semua mahasiswa akan mendapatkan program subsidi, bisa segera mendapatkan fasilitas asrama dari kampus. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi cari kos-kosan di sana seperti itulah. Lalu penerimaan terjamin, tingkat penerimaan siswa dan siswi dari TutorEval sebesar 95%. Ya. Lalu pilihan yaitu 3 universitas dan 3 jurusan. Karena program subsidi ini memberikan kemudahan kepada siswa dan siswi untuk memilih 3 universitas dan 3 jurusan dari sistemnya itu sendiri. Lalu keuntungan apa yang bisa kita dapat dengan program subsidi bersama TutorEval? Yang pertama, aman, jelas, dan terpercaya karena TutorEval sendiri itu sudah legal dan berbadan PT, terus menjadi salah satu konsultan pendidikan pilihan untuk program subsidi seperti itu. Lalu yang kedua, gratis konsultasi dan biaya agen. Jadi TutorEval sebenarnya memberikan fasilitas gratis untuk konsultasi dan aplikasi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah one stop full service, wonderful service. Ini adalah karena kita itu layanan terpadu, jadi kita nggak perlu cari-cari lagi nanti penerjemah lah untuk legalisir atau apa, semua bisa dilakukan di TutorEval. Lalu servis penyediaan guarator atau penjamin ini untuk memudahkan siswa-siswi diterima program subsidi, karena semakin tahun itu negara itu membutuhkan yang namanya penjamin, di mana nanti siswa dan siswi yang dikirim ke sana itu butuh dijaminkan apakah dia jadi siswa yang baik atau tidak, atau legalitas seperti apa. Nah, kita itu menyediakan guarator seperti itu. Lalu tim yang responsif dan berpengalaman, karena kami sudah memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun dan mensukseskan 300-an siswa untuk mendapatkan program subsidi. Lalu gratis pelatihan bahasa Mandarin, karena setelah penerimaan siswa dan siswi TutorEval itu sendiri akan mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya dari dosen Tiongkok. Ini tujuannya supaya tidak ada kultur shock atau tidak kaget lah perbedaan budaya kita dengan sana seperti itu. Lalu proses pendaftaran dan penerimaan yang mudah dan cepat. TutorEval membantu semua proses aplikasi siswa dan informasi penerimaan cepat. Angka penerimaan 95%. Jadi kita tidak akan mempersulit karena kita akan memudahkan dalam pendaftaran dan informasi akan segera disampaikan ke siswa. Lalu perbandingan dan perincian biaya kuliah. Nah, ini yang pertama bisa kita lihat di sini kan, itu perbandingan biaya self funded dan subsidi. Bisa kita lihat di sini dengan bergabung bersama TutorEval itu kita bisa menghemat sampai dengan 450 juta per orang. Ini biaya secara keseluruhan sampai dia lulus seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Kalau self funded itu dia masih harus bayar uang kuliah, uang asrama, uang saku. Uang saku ini maksudnya dia harus biaya hidupnya pun akan lebih banyak seperti itu. Lalu belum lagi dia kursus bahasa dulu mungkin sebelum dia berangkat ke sana. Nah, itu semua bisa dilihat di sini, banyak yang difasilitasi jika kita mendaftar program subsidi di TutorEval seperti itu.
Lalu yang kedua itu adalah perbandingan biaya kuliah di Indonesia dan di Tiongkok. Jadi kita bisa lihat di sini kan, kalau misalnya kita kuliah di beberapa jurusan ini, saya beri contoh, ada teknik, desain, dan ekonomi. Dan di sini bisa kita lihat perbedaan dari biaya yang dikeluarkan itu cukup signifikan, yaitu bisa mencapai 60 sampai 230 juta per 4 tahun ya. Karena banyaknya, yaitu seperti bisa dilihat di sini, belum uang kuliahnya, belum uang laboratoriumnya, uang peralatannya, belum kos-kosannya. Nah, hal-hal itu juga yang mungkin kedepannya akan bisa dipertimbangkan kalau kita sudah selesai nih dengan keinginan kita yang negeri. Jadi kenapa tidak mencoba untuk keluar negeri seperti itu. Oke, lalu ini ada sedikit informasi tentang program subsidi S1, yaitu untuk program subsidi itu kita memiliki kuota minimal 10 orang dan maksimal 20 orang di satu universitas. Jadi jangan takut nanti kalau seandainya dengan program subsidi itu kita sendirian dari orang Indonesia, enggak. Kita ada kuota minimal 10 orang seperti itu. Lalu program subsidi itu penuh ya, karena kita akan dapat uang gratis, uang kuliah, asrama, dan uang saku. Dan ini hanya berlaku untuk kuliah dengan pantang bahasa Mandarin di universitas pilihan dari TutorEval sesuai dengan kebutuhan dan peminatan jurusan. Lalu bagi siswa-siswi yang belum memiliki kemampuan bahasa Mandarin, wajib mengikuti program kuliahan bahasa selama 1 tahun. Pendaftaran program kuliah 2023 akan ditutup pada tanggal 28 Februari 2023. Lalu pembayaran akan diproses dimulai dari pendaftaran. Setelah siswa-siswi menerima surat penerimaan, selanjutnya melakukan pembayaran pelunasan untuk memulai kelas perkuliahan seperti itu. Nah, ini persyaratan-persyaratan untuk S1 ya. Bisa kita lihat di sini ya, seperti ketahui harus warga negara Indonesia ya, jangan nanti warga negara mana, karena nanti ya kita kan harus mempunyai bukti orang Indonesia bukan gitu ya. Lalu usianya 18 sampai 25 tahun ya tentunya. Lalu kesehatan yang baik, terus kita harus punya ijazah atau punya surat kelulusan lah minimal seperti itu, untuk membuktikan bahwasanya kita tuh memang sudah lulus dari SMA gitu, siap untuk ke jenjang S1 gitu ya. Lalu pemeriksaan medis, SKCK, lalu ada kelengkapan dokumen lainnya. Nah, terus untuk ini sertifikat kemahiran bahasa Mandarin ini dibuktikan dengan HSK nanti, itu akan dibantu dari TutorEval untuk penyelenggaraannya seperti itu, dan mengisi formulir aplikasi dari kami. Lalu untuk proses aplikasinya bisa dilihat di sini. Awal kita akan diberikan konsultasi, lalu ada proses pendaftaran, lalu ada pengecekan dokumen aplikasi ya kan. Lalu kita akan mengirimkan dokumen kita ke Tiongkok. Lalu nanti akan adanya interview dari pihak universitas sebelum dinyatakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk uang pangkal seperti itu. Lalu ada penerimaan LOA dari universitas. Itu nanti dari universitas akan memberikan surat tanda bahwa si mahasiswa itu diterima. Lalu selanjutnya ada dari siswa sendiri harus melunasi pembayaran. Lalu nanti ada kursus ya, yang saya sampaikan tadi, kursus sebelum berangkat ke sana. Lalu kita akan membantu pembuatan visa, lalu akan mulai kuliah di bulan September seperti itu. Lalu ini ada sedikit galeri dari TutorEval dari tahun 2013 sampai 2016 ya. Di sini ada salah satu foto di mana kita bisa menghadiri salah satu wisuda dari murid kita. Lalu di tahun 2016 sampai 2018 ya kan. Lalu ini adalah dari tahun 2018 sampai 2019 ya.
Mungkin salah satunya di sini kita pernah ada kegiatan di mana kita mengunjungi salah satu bazar di di Tiongkok sana, ya, pameran dari berbagai macam negara, dan ada diperlihatkan di sini salah satu kelas bahasa kita seperti itu. Dan ini ada alumni kita yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2022 ini. Oke. Oke, yang terakhir ini adalah kontak kita. Jadi kedepannya nanti jika membutuhkan informasi lebih lanjut bisa datang ke head office kita di apartemen Green Palm, Jakarta Barat, lalu atau bisa menghubungi admin kita di 0878 123 00 atau bisa mengunjungi website kami di www.tutorravel.com untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Tutorravel. Oke, cukup sekian tentang Tutorravel. Terima kasih. That I made in no time. Saat ini mungkin itu juga sedikit informasi tentang subsidi kami. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Sebelumnya saya ingin menyambut juga telah hadir di antara kita, yaitu CEO atau direktur dari Tutorravel sendiri. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Terima kasih Niko sudah memberikan banyak presentasi hari ini ya. Selamat siang saya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Feby yang tadi sudah diperkenalkan ya oleh Niko bahwa saya adalah selaku direktur maupun founder dari Tutorravel sendiri. Nah tadi mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman sudah ada pandangan sedikit tentang program kuliah ke luar negeri terutama ke Tiongkok, dan juga ada program subsidi yang tadi sudah dijelaskan juga ya secara gamblang oleh Niko. Jadi memang program kita berbeda dengan program-program yang lainnya karena kita memang berfokusnya itu adalah program subsidi pemerintah ini sendiri. Jadi istilahnya kita tetap mengeluarkan biaya yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita full payment ke kampus tersebut gitu. Dan memang untuk persentase penerimaan kita jauh lebih besar dibandingkan kalau kita apply sendiri ke kedutaan ataupun ke instansi lain langsung ke kampusnya itu melalui jalur beasiswa. Dan ini istilahnya adalah salah satu cara kita untuk bisa berkuliah ke luar negeri dengan biaya yang sangat terjangkau gitu. Dan mungkin tadi ada tambahan ya Niko ya, untuk yang dengan ada biayanya yang tadi itu juga kita bisa ada program cicilan. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman mau kuliah ke luar negeri tapi aduh biayanya besar nih
langsung bayar segini, nggak perlu takut karena di sana ada biaya cicilan yang kita bisa bantu juga ya dari Tutor Travel, nanti kita bisa bantu untuk silakan Bapak Ibu teman-teman kalau mau bertanya tentang yang program kuliah ini boleh. Oke, sama kita setiap hari Kamis ya ada acara IG Live ya. Ya, Iya. Bapak Niko ya. Iya. Ada IG Live yang kita mengundang banyak narasumber. Jadi setiap minggu itu kita akan ada mengundang narasumber yang terpercaya, istilahnya profesional di bidang-bidangnya, supaya mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa dapat pandangan nih tentang berkuliah ke luar negeri gimana, terus tentang masalah kerjaan, tentang masalah bagaimana membangun networking, terus gimana caranya traveling dan sebagainya itu kita banyak banget sih. Jadi setiap Kamis malam jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Karena kita punya penonton itu bisa sampai ke Papua segala, jadi memang karena jeda waktunya cukup jauh. Jadi dan juga setiap hari Kamis tuh ada ini ya, bagi-bagi gift voucher ya, giveaway ya. Iya, betul. Ya, Jadi ada setiap hari Kamis nanti yang nonton ini live terus ada 3 pertanyaan terbaik bisa dapat voucher untuk potongan harga kuliah ke negara Cina seperti itu. Besok ini pembicaranya Bapak Fatan Sembiring ya. Bapak Iya, betul. Sembiring ini sebagai salah satu dia dulu mantan pembesar dari PPIT, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Dia dulu jadi bagian sekjennya. Terus juga beliau juga merupakan salah satu anak politikus terkenal juga ya di Indonesia. Jadi memang pengalaman beliau tuh cukup banyak. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau besok mau join boleh banget jam 7 jam 8, hanya boleh melalui IG Live, bisa follow IG kita @Tutor Travel. Nah ini mulai ada pertanyaan nih Pak Niko nih. Iya. Oke. Yang pertama adalah tentang HSK minimal berapa, sama satunya adalah list universitasnya ya. Oke. Nah jadi gini, dengan tadi siapa? Dengan tadi Jennifer ya. Oke, gini Kakak Jennifer atau Ibu Jennifer, kalau untuk HSK itu kita lihat lagi dari satu, memang ada program kuliah yang memang mengharuskan anak-anak itu untuk lulus HSK minimal HSK 4, dan ada juga yang memang programnya 1+4. Yang tadi mungkin kalau bisa ikut dari awal, tadi ada Niko ada menjelaskan bahwa kita lagi ada program nih, program benar-benar terbaru launching, nanti boleh di-share yang tadi di-share yang tadi tentang yang program baru banget kita dapat offernya dari China itu 50 juta, itu 5 tahun kuliah, jadi 1 tahun belajar bahasa Mandarin plus 4 tahun kuliah urusannya, bisa dapat sampai fasilitas free kuliah, asrama, dapat uang saku ya. Iya betul, bisa mendapatkan uang saku seperti itu. Saya tadi sudah sampaikan untuk program 50. Oke. Panitia buat bantu share ya tadi yang program tadi. Jadi nggak perlu takut. Terus kalau untuk universitas segini, karena kita program subsidi, memang programnya berbeda ya dengan program kampus-kampus yang ada. Kita tiap tahun itu univnya tidak bisa fix, karena memang kita nunggu rollingan dari pihak China. Itu univ-univ aja, apa aja yang memberikan program subsidi itu. Jadi kita nggak bisa, saya maunya di Beijing University, saya maunya di Tsinghua University misalnya ya, bisa nggak? Honestly to say nggak bisa, karena memang kita tunggu dari offeran dari China, univnya apa aja, tapi untuk jurusannya tiap tahun biasanya kita selalu ada. Yang favorit kan tadi ada gitu ya, IT, bisnis, terus apalagi farmasi, nah gitu. Nah ini programnya nih. Jadi special offer hanya 50 juta rupiah tuh ya. Ini benar-benar baru. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat, oh ini murah banget, karena memang ya kita juga merasa wow ini keren banget. Karena dan ini
juga di daerah Provinsi Fujian dekat Xiamen. Ini kan cukup dekat juga ya dengan Indonesia ya gitu. Jadi ada free kuliah, asrama bahkan bisa dapat uang saku hingga 50.000 RMB. Jadi 50.000 kalau kali 2.300 mungkin 100-an juta ya, 120 juta mungkin ya. Gitu. Jadi dan hanya terbatas untuk 5 orang aja. Ini baru benar-benar launching hari ini. Itu. Ya. Dengan 50 juta itu sudah 4 tahun ya, Ibu. 5 tahun ya? Ya. Oh, untuk 5 tahun malah 5 tahun berarti. 5 tahun. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman kalau memang mau ikut program ini kita baru sih. Jadi memang bukan yang ada enggak. Ini baru tahun ini ada. Oke, silakan. Apakah sudah cukup jelas tadi jawabannya? Ya, untuk Mbak Jennifer gimana? Sudah cukup jelas? Oke, selanjutnya aja kali ya Bu ya. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Ada. Ini ada pertanyaan nih yang DM langsung ke saya nih. Bentar, saya buka dulu. Halo Kak, saya mau bertanya nih. Kalau saya ada gap year 2 tahun di Indonesia, apakah saya boleh untuk apply kuliah ke China? Karena dengar-dengar kalau ke China itu ada batasan harus langsung dari SMA ya untuk bisa kuliah ke sana. Oke, selama usianya belum melebihi dari usia 25 tahun itu biasanya boleh untuk apply S1. Jadi walaupun gap year 2 tahun ya, karena kita sangat-sangat tahu ya bahwa dalam 2 tahun ini kan kita pandemi. Jadi banyak banget murid-murid maupun orang tua yang istilahnya hold dulu, menahan untuk bisa mengkuliahkan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu guru yang punya anak murid atau saudara atau teman yang pengen kuliah dengan gap year 1-2 tahun bahkan sampai 3 tahun mungkin bisa nggak apply? Bisa banget. Yang penting usianya tidak melebihi dari umur 25 tahun untuk S1. Kalau S2 itu tidak melebihi 30 tahun gitu. Kalau S3 tidak lebih dari 40 tahun. Itu. Oke, ini ada lagi yang nanya nih. Bu, saya mau tanya, saya waktu SMA itu salah jurusan. Saya tadinya mau ambil jurusan IPA, tapi saya masuknya IPS. Nah, terus saya kuliah mau ambil jurusan Computer Science. Apakah bisa, Bu? Dengan cross major? Oke. Kalau untuk yang tadi ya, kalau di China ini kelebihannya apa? Kalau misalnya kita itu adalah IPA ataupun IPS, jadi nggak ada pembedaan gitu. Kalau di Indonesia kan misalnya mau ambil IT harus jurusannya IPA, kalau mau ambil apa harus jurusannya IPS kan. Kalau di China nggak ada. Jadi misalnya walaupun kita IPS tapi kita mau ambil IT karena sebenarnya mungkin waktu SMA kita salah jurusan, itu bisa banget karena kita sudah menangani banyak kasus yang anak-anak cross major. Bahkan dari IPS pun mereka bisa ambil jurusan teknik kimia ataupun teknik sipil. Itu sangat-sangat bisa. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, boleh lagi tanya lagi, boleh silahkan. Ada pertanyaan Bu. Kalau apa namanya? Mana? Itu di situ tadi. Kalau misalnya program subsidi ini akan direview tiap tahun kah atau bagaimana seperti itu? Karena kan kita kuliah apakah akan dilepas begitu saja atau nanti akan ada terus dipantau oleh tutorefl. Nah, bagaimana itu, Bu? Oke, kalau biasanya gini, yang kasus-kasus ini pertanyaannya cukup baik ya. Jadi banyak juga orang tua nanya, kalau misalnya udah kuliah kita tetap dipantau apa enggak? Selama ini sih tutorefl kalau ada apapun kita selalu tidak pernah putus komunikasi dengan murid-murid. Cuman kasusnya adalah
ketika anak-anak itu sudah kuliah, biasanya mereka udahlah jangan istilahnya udah kalau mereka juga ada masalah, biasanya mereka tuh sangat-sangat slow respon ke kita. Jadi bukan kita yang slow respon ke mereka, tapi kebalik. Kalau misalnya, tapi selama ini sih kita nggak pernah putus komunikasi. Boleh tanya ke anak-anak murid kita, apakah kita pernah putus komunikasi sama mereka? Karena kita juga ada grup, kita selalu akan membuat grup baik WeChat maupun WhatsApp untuk setiap murid TutorRevel. Jadi kalau misalnya ada apapun, kita akan informasikan. Kalau misalnya mereka ada masalah atau mereka ada pengen konsultasi, kita boleh banget. Ya Kak, saya udah mau lulus nih, boleh nggak bantu cari kerja? Oh sangat-sangat kita welcome gitu. Jadi nggak perlu takut bahwa kita lepas tangan, nggak. Nah cuman memang masalahnya adalah balik lagi ke anak muridnya ya. Karena kadang-kadang anak murid itu tidak mau terlalu banyak diatur gitu, tanda kutip. Jadi kita juga kita juga menghormati, menghargai setiap privasi semua orang gitu. Jadi sama ini sih dari kita tidak pernah putus hubungan sama murid-murid. Iya, boleh. Udah, apakah perlu informasi lagi? Oh, sudah cukup? Iya. Mungkin ini Bu, tadi kan sudah terjawab ya. Ini sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, kita mau sedikit ambil buat fotonya dulu ya, untuk para hadirin bisa sambil buka kamera ya. Kita mau ambil untuk dokumentasi. Oke, silakan. Ayo, para hadirin bisa buka kameranya sebentar aja. Kita mau sambil dokumentasi seperti itu. Oke, yang lain, yuk masih ditunggu. Oke, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kita sama-sama foto dulu ya. Yuk, bisa lanjut ya. Oke, kita ambil dulu ya. 1, 2, oke, 3. Oke, terima kasih semua. Ya. Ini Bapak Ibu kalau boleh ini ya teman-teman bisa lihat nih, ini ada baju nih TutorRevel. Jadi memang kita membuat baju untuk semua murid-murid kita yang memang untuk berangkat. Jadi nanti semua murid kita itu akan diberikan set baju bukan seragam sih, jadinya kayak baju. Kalau misalnya ke China kan perlu tahu ini anak dari mana nih, ini dari TutorRevel. Ini akan nanti ada dapat baju sama dapat jaket gitu. Cuman mungkin ini adalah desain dari waktu ada acara lomba TutorRevel ya tahun lalu, itu pas kebetulan kita 3 tahun, jadi kita membuat lomba desain kaos kemeja gitu sih. Dan ini adalah salah satu desain dari para pemenangnya gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi untuk semua orang yang memang mau memberikan banyak ide-ide kreatif itu untuk TutorRevel dan sebagainya. Kita sangat apresiasikan untuk ide-ide tersebut. Mungkin ini Bu, tadi sekilas saya melihat kalau untuk ini ada SMA Chandra Kusuma, di mana SMA Chandra Kusuma tadi kan satu kelas kayaknya ada bareng-bareng ya. Nah mungkin dari satu kelas ada yang mau ditanya dulu atau ada pertanyaan nih, boleh dari SMA Chandra Kusuma. Sebelumnya ini ada yang tanya sama aku, kalau Kak mau tanya, anak saya masuk sekolah internasional SHG, tidak ada ijazah SMA, dimana untuk secondary hanya 4 tahun saja. Apakah bisa diterima sekolah S1 di sana dengan usia seperti itu kurang lebih 15-16 tahun? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini Kabati International School pernah nggak ada kasus itu? Ada banget. Jadi memang kita tahun lalu ada 2 atau 3 murid ya dari International School dan mereka baru usia 15-16 tahun. Jadi sesuai dengan kurikulum Cambridge sama kurikulum, saya lupa deh, International School gitu ya. Jadi mereka kita refer ke 2 atau 3 sekolah yang memang bisa meng-provide untuk kurikulum internasional ini. Jadi bisa nggak? Bisa.
asalkan satu dia memang benar sudah lulus 4 tahun sekolahnya. 2 itu ada nanti surat rekomendasi, tentunya nanti ada kelengkapan dokumen yang diperlukan. Sama satu lagi itu dia harus bisa lulus IELTS atau TOEFL atau Duolingo tuh nggak masih memang nggak ada trouble. Nanti dari kita dari pihak Tutoreful itu akan membantu memberikan guarantor. Jadi memang semua anak murid S1 itu kita memberikan fasilitas guarantor atau penjamin, yang dimana sekarang tuh sangat penting untuk anak international students untuk apply kuliah ke China. Dan itu kita sudah provide dari yang tadi biaya pendaftarannya dari 10 juta itu ya gitu. Jadi kita udah provide semua. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau misalnya mau keluar, aduh saya nggak ada nih kayak begini ya, nggak ada penjaminnya, nggak ada apa, harus gimana? Nah itu kita sudah provide. Jadi nggak perlu takut. Apakah sudah cukup atau gimana? Iya. Oke ya. Ya cukup ya kata Bu. Mungkin ini pertanyaan ini juga ya, waktu juga kali ya. Ini ada pertanyaan nih ke saya nih. Direct. Ada yang tanya, Pak, Bu, kalau misalnya ini kayaknya Bapak Ibu guru ya. Kalau misalnya sekolah kami ingin mengundang Tutoreful bisa memberikan webinar langsung ke sekolah kami, apakah boleh? Supaya murid kami bisa lebih paham mengenai programnya. Supaya murid-murid kami bisa lebih paham tentang programnya. Itu bisa ya, bisa banget Bapak Ibu Guru. Jadi misalnya Bapak Ibu Guru pingin nih ngundang Tutoreful untuk langsung bisa memberikan presentasi ke sekolahnya secara offline tentang apa sih programnya, apa sih program subsidi ini, terus gimana syarat-syaratnya. Jadi sangat-sangat bisa mengarah ke sana gitu. Jadi kita akan usahakan semaksimal mungkin supaya bisa membantu memfasilitasi Bapak Ibu Guru yang pengen tahu tentang program subsidi ini lebih lanjut ke anak murid. Berarti kalau misalnya Halo? Berarti nanti tinggal hubungi kontak ke yang di WhatsApp ya. Kalau misalnya untuk yang ekspedisinya secara offline. Oh iya, bisa banget Bu, bisa banget. Jadi nggak perlu takut atau gimana, kita bisa kok. Karena kita ada beberapa permintaan memang untuk langsung presentasi ke sekolah-sekolah secara offline. Ada ke Lampung, ada ke Bandung, ada ke Bogor, gitu. Tangerang juga pasti ada ya. Tangerang kan Jabodetabek kan banyak ya, tetap. Jadi kita bisa juga fasilitasi. Oke, thank you ya. Sama-sama. Ini Ibu Jennifer dari mana Ibu? Aku udah nggak sekolah sukses abadi. Di Jakarta atau di luar pulau? Jakarta. Aku di Jakarta. Jakarta Utara di daerah Penjaringan ya. Oke. Iya Bu. benar. Oke, siap Bu. Bisa kok. Kita memang ada. Nanti minta tolong di follow up ya. Oke, siap. Nanti tolong dibantu follow up ya tim ya. Siap. Soalnya aku bagus kayaknya. Kenapa Bu? Sorry. Thank you. Ya, sama-sama. Thank you. Oh ya, thank you. Terima kasih. Oke, mungkin karena waktu juga sudah ini ya pukul 3.15 sesuai jadwal, mungkin ini sudah cukup sekian dari kami. Nanti akan kita kirimkan video hari ini ke email masing-masing. Lalu untuk yang ketinggalan tadi bisa nonton lagi di website kami ya, di bisa search aja di Google nanti Tutoreful. www.tutoreful.com. Ya, www.tutoreful.com. Itu di belakangnya ya. Ya, ada di sini. Maafkan ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Niko, saya pamit undur diri. Selamat siang. Saya Feby, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Selamat siang. Yuk semuanya bisa boleh live ya. Thank you. Terima kasih semua.